Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita belajar tematik pembelajaran 3, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Silakan dibuka bukunya di halaman 130. Pemantulan bunyi. Apakah bunyi yang dihasilkan di ruangan terbuka sama dengan bunyi yang di ruangan tertutup? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan seperti gambar. Di sini ada gambar. Gambar yang pertama, dia berteriak di ruangan terbuka atau di luar rumah. Kemudian yang gambar kedua, seorang anak laki-laki ini berteriak di dalam kamar mandi atau di ruangan tertutup. Apakah sama bunyi yang dihasilkan pada dua gambar di samping? Walaupun kedua anak pada gambar tersebut berteriak sekeras-kerasnya, bunyi yang dihasilkannya tidak sama. Hal itu disebabkan perbedaan antara jarak dan dinding pemantul. Jadi kalau kalian pernah mencoba berteriak di kamar mandi, suaranya akan berbeda dengan kalau kalian teriak di luar rumah ataupun di jalanan ya. Nah, di sini berdasarkan jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras suara asli. Pada saat kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kamu bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara musik di ruangan terbuka. Mengapa dapat terjadi seperti demikian? Jadi, pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Jadi, kalau kita di dalam kamar mandi, biasanya kalau bernyanyi suara kita tuh kelihatan bagus sekali. Tapi kalau nyanyi di luar atau di mana, di ruangan terbuka, pasti suara kita kok jelek ya, beda ya sama dengan yang di kamar mandi. Yaitu karena adanya bunyi asli dan bunyi pantul karena adanya bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Jadi dalam ruangan kecil itu bunyi asli dan bunyi pantul itu akan sampai bersamaan, tidak ada yang namanya saut-sautan. Itu yang dinamakan pemantulan yang memperkeras bunyi asli, sehingga bunyi itu terdengar lebih keras kalau kita bernyanyi di kamar mandi. Pemantulan yang memperkeras bunyi asli karena ruangannya kecil. Kalau ruangannya terbuka lalu kita berteriak, maka suara kita akan ada yang mengikuti setelah suara kita itu pada ruangan terbuka. Kalau pada ruangan tertutup, suara kita dan pemantulannya itu terdengar secara bersamaan dan lebih keras karena dia ruangannya kecil dan tertutup. Yang kedua, gaum atau kerdam. Ketika kamu bernyanyi di dalam sebuah gedung yang besar, dinding gedung itu akan memantulkan suaramu. Biasanya selang waktu antara bunyi asli dan pemantulannya di gedung sangat kecil, sehingga bunyi pemantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Pemantulan yang seperti ini dinamakan gaum atau kerdam. Jadi gaum atau kerdam adalah pemantulan bunyi yang sifatnya merugikan ya, karena saat kita berbicara di gedung yang besar dan tinggi, ketika kita bicara, maka selang beberapa menit kemudian akan ada lagi pemantulan bunyi dari suara kita. Apa yang kita bilang tadi akan terdengar lagi setelah kita berbicara, beberapa menit setelah kita bicara. Itu yang disebut dengan gaum atau kerdam, karena dia memantulkan bunyi kita. Sehingga kenapa disebut merugikan, Bu? Karena suara asli kita nanti akan terganggu oleh pemantulan suara yang kita keluarkan tadi. Sudah kita ngomong, kemudian beberapa menit kemudian akan terdengar lagi suara yang kita ngomong.
Makanya dia merugikan, mengganggu kejelasan bunyi asli dari suara kita. Kemudian ada gema. Gema, jika dinding pemantul sangat berjauhan, bunyi pantul akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Kejadian ini disebut gema. Terjadinya gema hampir sama dengan gaum, yaitu terjadi karena pantulan bunyi. Namun, gema hanya terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh, lebih jauh daripada jarak sumber bunyi dan pemantul pada gaum. Misalnya, jika kamu berteriak di depan dinding tebing yang tinggi, suaramu seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal itu terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu untuk merambat. Oke, di sini gema. Gema hampir sama seperti gaum. Ketika kita berbicara, selang beberapa menit akan terdengar lagi suara kita. Namun bedanya, kalau gema ini biasanya terjadi jika dinding pemantulnya jaraknya jauh. Contohnya itu tebing. Tebing yang tinggi dan jauh. Kalau kita berteriak, selang beberapa menit akan terdengar lagi suara teriakan kita, seperti ada yang mengikuti kita mengucapkan itu. Itu yang disebut gema. Kenapa dia bisa terjadi seperti kita mengikuti, Bu? Karena pemantulannya itu memerlukan waktu untuk merambat pada dinding tebing yang tinggi. Jadi setelah kita berbicara, selang beberapa menit akan terdengar lagi apa yang kita ucapkan, seperti ada seseorang yang mengikuti ucapan kita, padahal itu adalah pemantulan dinding tebing yang tinggi dan besar terhadap suara kita ya. Oke, itu pemantulan bunyi. Kemudian di sini kedua ada penerapan bunyi. Gaum dan kerdam sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Untuk menghindari peristiwa itu, gedung-gedung yang mempunyai ruangan besar seperti aula telah dirancang supaya tidak terjadi gaum. Upaya ini dapat dilakukan dengan melapisi dinding dengan bahan yang bersifat tidak memantulkan bunyi atau dilapisi oleh zat kedap peredam suara. Peredam bunyi adalah bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Jadi untuk mengatasi adanya kerugian seperti gaum dan kerdam, kita menggunakan atau melakukan yang namanya upaya melapisi dinding dengan bahan yang bersifat tidak memantulkan bunyi. Contohnya itu menggunakan bahan-bahan yang lunak atau lunak dan empuk. Seperti contoh bahan peredam bunyi itu ada karpet, karet, gabus, kapas, dan wol. Itulah sebabnya suara dari gedung pertunjukan musik dan bioskop itu terdengar tidak terdengar sampai ke ruangan. Ruangan yang tidak menghasilkan gaum sering disebut ruangan yang mempunyai akustik bagus. Selain melapisi dinding dengan zat yang kedap suara, struktur bangunannya pun dibuat khusus. Dinding dan langit-langit ini tidak dibuat rata, tetapi ada bagian-bagian yang cembung. Hal ini dimaksudkan agar bunyi yang mengenai dinding tersebut dipantulkan dengan teratur, sehingga pada akhirnya gelombang pantul ini tidak dapat terdengar. Jadi pada bioskop ataupun pada studio musik itu biasanya pasti dilapisi oleh karpet pada dinding-dindingnya. Itu dilakukan untuk meredam bunyi sehingga suaranya tidak terdengar keluar ataupun suaranya tidak terpantul. Nah, kalau untuk gedung-gedung yang besar, gedung-gedung yang tinggi, supaya tidak terjadi gaum atau supaya tidak merusak suara aslinya, mereka biasanya mensiasati dengan membuat struktur bangunan yang dindingnya itu tidak rata ya. Mereka pasti membuat sedikit cembung seperti gambar di samping. Mereka membuat dinding atau membuat langit-langitnya itu tidak rata. Mereka membuatnya seperti cembung sehingga pemantulan bunyinya itu teratur dan tidak terjadi gema atau gaum. Oke, kemudian di sini ada
Melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Ini secara sederhana melakukannya dengan buku yang disusun dengan ketinggian yang sama. Kemudian dia menggunakan tabung kertas yang diletakkan di atas buku dan arloji atau jam tangan. Kemudian arlojinya dimasukkan ke dalam tabung, dan setelah itu tabungnya diberi di depan tabung diberi yang piring kaca, maka akan beda ya terdengarnya bunyi antara piring kaca dan ini gabus. Perbedaan bunyinya beda sekali ya. Kalau untuk yang gabus sudah pasti bunyinya tidak akan terdengar karena gabus bahannya empuk dan lunak, bisa dapat meredam bunyi. Sedangkan piring kaca kalau kita dengar maka bunyinya akan semakin keras karena pemantulannya melalui benda yang tidak lunak dan tidak empuk. Oke. Untuk tugas hari ini silakan kalian kerjakan di halaman 123, yaitu informasi dari bacaan materi tentang pemantulan penyerapan bunyi. Jadi mencari informasi apa yang kalian peroleh dari bacaan penyerapan bunyi dan pemantulan bunyi. Dikerjakan. Kalau kalian mendapatkan lebih dari 5 informasi boleh ditambah, tapi kalau cuma 5 nggak apa-apa. Itu saja untuk tugas hari ini. Semoga dapat dimengerti. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.